Sini enggak apa-apa ya, Pak? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Mohon izinnya hari ini saya Kurota Ayun ingin em, bertanya mengenai beberapa hal mengenai penyelesaian kasus yang kadang terjadi di sekolah Bapak seperti itu. Mohon Bapak sakit memperkenalkan diri, Bapak adalah kepala sekolah mana dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Taufik, kepala sekolah dari sebuah lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di Pekalongan yang bernama TPQ Al-Hikmah. Demikian. Matur suwun Pak nggih. Selanjutnya mohon maaf sebelumnya Pak, ini saya mau menanyakan di sekolah Bapak di TPQ yang Bapak pimpin tersebut, pernahkah terjadi suatu kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian oleh kepala sekolah? Dapatkah diberikan contoh-contohnya Pak? Untuk sekolah kami memang sekolah anak-anak ya. Kasus itu pasti akan terjadi, walaupun kalau anak-anak itu tidak seberat seperti mungkin di sekolah-sekolah yang tingkatnya lebih tinggi seperti itu. Makanya kasus-kasus di tempat kami itu kebanyakan memang kami selesaikan dengan cara kekeluargaan. Kebanyakan kasus-kasus anak adalah kasus-kasus anak yang sering tidak masuk karena alasan biasanya mereka bermain dan lain sebagainya. Yang dalam hal ini biasanya kami selalu koordinasi dengan wali kelas, terutama wali kelas terlebih dahulu. Ini wali kelas menyampaikan kepada kami selaku pimpinan yang ada di situ. Terus kami diskusikan dulu dengan wali kelas, dengan kurikulum, karena di sekolah kami walaupun sekolah madrasah itu ada wakilnya, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, humas, dan juga sarpras. Lengkap di tempat kami. Biasanya kami konsultasikan dulu, diskusikan dengan wali kelas, dengan kurikulum berkaitan dengan anak-anak yang seperti ini. Untuk langkah-langkah selanjutnya biasanya kami akan memanggil orang tua untuk ke tempat kami. Permasalahannya apa, yang kenapa kok anak itu kadang dari rumah berangkat, cuma tidak sampai ke sekolahan seperti itu. Dan itu tidak cuma satu anak, ada beberapa anak yang akhirnya memang harus kami panggil orang tuanya untuk kita istilahnya diskusikan berkaitan dengan permasalahan anak tersebut. Ya akhirnya alhamdulillah dengan keluargaan seperti itu, orang tuanya kita panggil dan besok harinya anaknya pun kita panggil, tapi tidak untuk kita marahi, tapi kita berikan pengertian kepada anak bahwa sekolah walaupun itu sebuah lembaga pendidikan yang mengacu atau belajar tentang Al-Quran, itu adalah untuk bekal anak-anak. Apalagi ini Al-Quran itu bekal untuk kehidupan baik di dunia ataupun kehidupan di akhirat, seperti itu. Itu Bu. Untuk Bapak tadi kan sudah menyampaikan bagaimana langkahnya kerjasama dengan pihak orang tua, dari pihak sekolah dan orang tua. Kemudian menurut Bapak hal efektif apakah yang dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut yang membuat anak-anak itu bisa berubah dan seterusnya seperti itu? Biasanya kami pendekatannya secara pribadi kepada anak-anak, terutama setelah orang tuanya kita panggil, besoknya kita panggil anaknya. Justru pada waktu itulah pendekatan kepada anak, bahwa pentingnya belajar, pentingnya apalagi tentang Al-Quran, pentingnya belajar tentang Al-Quran. Maka dengan seperti itu, biasanya karena ini bicara dengan anak-anak, saya sampaikan, kamu pengen pinter enggak? Kalau pengen pinter, maka kamu yang pertama harus taat pada aturan yang ada di sekolah. Terus tidak ngapusi atau tidak berbohong kepada orang tua bahwa dari rumah berangkat tapi ternyata tidak sampai ke sekolahan. Dan yang terakhir adalah ilmu itu adalah untuk bekal kalian, baik kehidupan nanti di akhirat ataupun kehidupan di dunia. Dengan seperti itu biasanya anak-anak insya Allah istilahnya sadar untuk tidak melakukan kalau bahasanya biasanya bolos lagi ya, anak seperti itu biasanya. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan secara emosional kepada anak untuk memberikan pengertian, diajak ngobrol, kira-kira
permasalahannya apa, tapi biasanya karena anak-anak permasalahannya permasalahan karena dolan biasanya seperti itu. Maka itu biasanya kami berikan pengertian kepada anak untuk arti pentingnya sebuah ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Ini dapat saya katakan bahwa sementara ini kasusnya masih berupa bujukan moral ya Pak, maksudnya belum yang berupa dilema etika di mana ada kasus yang sama-sama benar dan sama-sama berat yang itu harus untuk session selanjutnya nanti saya mau menanyakan adakah kasus mengenai dilema etika Pak yang di sekolahan Bapak yang Bapak hadapi? Kalau dilema etika sebenarnya bukan dilema etika ya, tapi ini sama-sama benarnya. Jadi anak itu tidak berangkat disebabkan karena dia pulangnya sampai jam 2. Sementara anak tersebut masuknya di tempat kami jam 2. Seperti itu. Padahal sekolahnya agak jauh dari rumahnya. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini mereka tidak berangkat yang akhirnya kalau orang tuanya memberitahu akan kita berikan solusi biasanya. Tapi kalau orang tuanya yang tidak memberitahu, inilah yang menjadikan kadang kita kehilangan anak, tapi kita tidak tahu permasalahannya apa. Tapi kalau orang tuanya memberitahu, maka kita akan mencarikan solusi. Kira-kira tidak kelas yang berangkat sore yang satu tingkat seperti itu. Yang satu tingkat itu tegasnya kalau misalkan dia jilidnya 6, ya dia di jilid 6 yang sama seperti itu. Kalau berkaitan dengan etika itu biasanya anak-anak laki-laki ya, biasanya anak-anak laki-laki yang kurang ajar. Tapi selama ini di sekolah kami tidak ada sampai yang anak-anak itu sampai istilahnya apa, kurang ajar kepada guru atau kepada temannya, karena mereka memang biasanya anak-anak yang istilahnya sekolah itu ya memang betul-betul untuk cari ilmu, tidak untuk cari istilahnya sensasi atau apa ya, memang untuk cari ilmu seperti itu. Kembali ke kasus yang tadi, anak yang misalkan dia harusnya berangkat jam 2 tapi dia juga pulangnya dari sekolah jam 2, ini kok gimana Bapak mengambil kebijakan tadi selain ditempatkan pada kelas yang jilidnya sama di jam yang berbeda seperti itu, apakah ada hal lainnya yang Bapak koordinasikan atau bagaimana itu? Memang ada beberapa anak yang seperti itu. Seperti contohnya ini baru-baru ini kemarin ada anak yang karena saya itu kadang menerapkan di kelas yang saya mengajar itu biasanya kalau anak yang terlambat itu ada apa ya, ada hukuman lah bahasanya seperti itu. Hukumannya bukan hukuman yang seperti apa, tapi hukumannya paling tidak anak di luar dulu sebentar, kira-kira 5 menit seperti itu, terus setelah 5 menit baru nanti masuk. Tapi hukuman itu tidak hanya berlaku pada anak, pada saya pun sama. Jadi saya istilahnya membuat sebuah kesepakatan kepada anak bahwa siapapun yang terlambat dan terlambatnya memang karena dia bukan karena alasan-alasan yang memang bisa dibenarkan ya, alasan-alasan yang memang karena dia keset dan lain sebagainya, maka itu ada hukumannya. Tapi kalau alasan-alasannya misalkan seperti tadi anak itu pulangnya jam 2 atau anak itu ikut kegiatan sore karena untuk latihan persiapan lomba seperti itu, biasanya pulangnya sampai sore, sampai jam 2 lebih seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang memang punya niatan yang kuat itu biasanya tetap berangkat walaupun terlambat. Nah, dalam hal ini saya tidak akan memberlakukan hukuman karena istilahnya anak itu terlambat bukan karena dia malas, tapi karena ada alasan-alasan yang memang dibenarkan seperti itu. Itu ada satu kelas itu ada 3 anak. Satu anak saya pindah ke kelas yang lain, dan satu anak itu terlambat nggak apa-apa. Terus yang satu anak yang karena lomba itu setelah sekarang lombanya udah selesai, dia sudah tidak terlambat lagi. Tapi minimal paling tidak orang tuanya tuh nembung ke sekolah, Pak anak saya terlambat, minta maaf seperti itu. Karena itu sudah menjadi kesepakatan. Berarti ada kesepakatan dari pihak-pihak yang memang berhubungan gitu ya Pak, biar tidak ada miskomunikasi. Kemudian apakah dalam penyelesaian kayak seperti itu ada jadwal penyelesaian tertentunya Pak, atau seketika saat itu ada kasus langsung diselesaikan saat itu, atau ada waktu untuk
duduk bersama dan sebagainya seperti itu, Pak? Memang permasalahannya berbeda-beda. Ada yang kami selesaikan hari itu juga karena permasalahannya hanya anak ikut lomba pulangnya agak terlambat. Tapi kalau permasalahan tadi anak harus pindah kelas karena memang pulangnya jam 2 dan itu terus menerus, tidak cuma temporer dalam artian hanya situasi tertentu saja, tapi terus menerus. Ini biasanya orang tuanya ke sekolah janjian dengan kami karena kami sendiri kalau di sekolah sore itu bisanya berangkatnya jam 4. Jadi setelah jam 4 atau hari Sabtu atau hari Ahad yang istilahnya saya bisa berangkat dari siang, itu kami ada waktu di situ. Termasuk permasalahan-permasalahan yang lain pun biasanya kalau harus membutuhkan yang menyelesaikan adalah kepala sekolah, maka kami jadwalkan, memang ada jadwalnya, ada surat pemanggilan lah bahasanya seperti itu, pemanggilan kepada orang tua untuk membicarakan permasalahan anaknya yang memang mungkin tadi bermasalah tadi. Kemudian Pak, ada kira-kira ada tantangan enggak Pak yang selama ini untuk penyelesaian kasus-kasus seperti itu yang sudah Bapak putuskan selama ini, menghadapi tantangannya bagaimana, atau adakah orang yang membantu dalam pengukuhan pengambilan keputusan dan sebagainya, itu bagaimana? Boleh saya tahu? Kalau berkaitan dengan keputusan terlebih dahulu, mungkin tadi kita sudah tak sampaikan bahwa permasalahan itu selalu kita diskusikan dengan wali kelas, terus dengan pihak kurikulum, karena kurikulum itu yang akan mengatur jadwal ya, apabila anak itu pindah kelas atau pindah jam, itu yang mengatur jadwal kurikulum. Biasanya itu kami diskusikan, terus permasalahan itu kita rembuk bareng-bareng, kira-kira lah nanti keputusan akhir tetap ada pada kepala sekolah. Cuma memang sebelumnya kita diskusi dulu seperti itu. Terus untuk tantangannya biasanya memang apabila orang tua tidak memberitahukan kepada kami berkaitan dengan anak yang tidak berangkat itu karena apa. Itu cukup orang mangkat selama sekian bulan dan berangkat lagi. Nah itu yang sering terjadi di sekolah kami seperti itu. Jadi anaknya tuh sering nggak masuk sampai berbulan-bulan, terus akhirnya masuk lagi. Nah yang seperti inilah yang mungkin itu bagi kami adalah sebuah tantangan bagaimana memberikan kesadaran kepada orang tuanya. Karena bagi kami sebagai pihak sekolah itu tidak bisa mengawal anak itu dari rumah. Kalau anak nggak berangkat dari rumah, ya kita nggak bisa apa-apa. Karena memang, nah itu makanya kami diskusikan, kami panggil orang tuanya, permasalahannya apa, untuk kita ketahui sebabnya apa, atau orang tuanya malah nggak tahu yang seperti itu, anaknya nggak berangkat itu. Sebab pernah ada kasus orang tuanya tuh orang tuanya rarti, terus kami panggil, terus orang tuanya bilang, dari rumah itu berangkat Pak Taufik, tapi ternyata kok nggak sampai sekolah. Nah kalau sudah seperti itu saya sampaikan kepada orang tua, udah Bu, nggak apa-apa, nanti anaknya nggak usah dimarahi di rumah, biar itu kami selesaikan di sekolah. Kami kan memberikan istilahnya pengertian pada anak permasalahannya apa, dan itu ternyata permasalahannya juga kadang kompleks. Ada yang nggak berangkat sudah sampai di depan gang, ternyata di situ ada anak yang mungkin nakal, yang akhirnya dia nggak berani masuk gang, akhirnya dia malah pulang ke rumah atau main dulu, nanti pulangnya ngenteni jam 3 biasanya, jam 3 pulangnya ngenteni, memang wayahnya pulang seperti itu. Jadi kalau tantangan bagi kami itu ya tantangannya orang tuanya itu Bisa ngerti, diajak sama ya, maksudnya orang tuanya tuh ngerti memang kalau anaknya itu seperti itu. Repotnya itu apabila orang tuanya tuh kita lapori terus dianya itu yang pertama cuek, yang kedua malah marah, dari rumah itu berangkat apa nggak mungkin anak saya tuh nggak berangkat. Nah seperti itulah yang kadang terjadi permasalahan. Dan kalau dalam hal ini biasanya ya kami wali kelasnya kita lihatkan absennya, anak itu memang tidak berangkat seperti itu. Jadi ya memang permasalahan anak-anak lah seperti itu. Oke, kemudian Pak, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan yang berbentuknya tadi dilema etika yang sama-sama kasusnya benar-benar seperti itu? Kalau hikmahnya
kalau ada misalnya kalau kita komunikasikan paling tidak ya kalau bahasanya guna ya kita bermusyawarah lah, kita bermusyawarah supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak itu terselesaikan. Jadi sebenarnya banyak banyak hikmahnya hubungan kita dengan orang tua semakin baik, dengan catatan memang orang tuanya menyadari itu ya, hubungan kita semakin baik dan orang tua juga istilahnya apa, eh, sadar bahwa anaknya memang perilakunya seperti itu ya. Kalau ada kasus dulu ada orang tuanya sampai pernah ngamuk-ngamuk itu ya pernah. Jadi mungkin karena anaknya istilahnya gurunya hanya mengingatkan terus dicowel lah, mungkin laporannya ke rumah yang tidak hanya orang tuanya ke sekolahan sampai nganu. Cuma setelah ketemu dengan kami dengan pihak sekolah, saat kita beri kesadaran, oh iya ternyata nganu Pak Topik, ya udah selesailah permasalahan itu. Jadi hikmahnya itu sebenarnya kita semakin akrab dengan orang tua, kita semakin dikenal oleh orang tua semakin tahu bahwa memang ya memberikan pembelajaran kepada anak itu tidak mudah seperti itu. Itu butuh proses yang sangat panjang seperti itu. Apalagi kalau anak-anaknya memang bermasalah. Tapi alhamdulillah lah, semoga di tempat kami tidak ada anak yang dengan bermasalah itu akhirnya anaknya keluar. Yang terpenting bagi kami itu, kami mempertahankan supaya anaknya tidak sampai keluar seperti itu. Seperti itu tuh. Pak, matur suwun sangat. Ini sangat membantu saya dalam penyelesaian penugasan khususnya ini. Ini menjadi pembelajaran bagi saya. Semoga sekolah Bapak semakin sukses, semakin lancar, menjadikan mendidik anak-anaknya menjadi soleh-solehah semuanya. Amin. Berkah untuk Bapak dan keluarga. Matur suwun Pak G. Taufik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf repotkan Bapak untuk kasus ini. Ya, sama-sama Bu. Ya. Matur suwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.